Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika Andrian Pratama dari Fakultas Syariah, jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi-materi PPAK Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang. Materi yang pertama disampaikan oleh Dr. Haji Ahmad Fatah Yasin MAG, Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan. Yang disampaikan beliau adalah mahasiswa baru harus mengupayakan diri baik secara mental dan spiritual dalam mengikuti perkuliahan di UIN Malang. Orang yang memiliki mental spiritual memiliki 3 indikator. Yang pertama, berpikir ilmiah. Mahasiswa baru harus melandasi pikiran dengan pengetahuan umum dan agama. 2. Berperilaku Islam dengan cara tampil dengan style khas UIN Malang, yakni berpakaian Islami dan tidak berambut gondrong serta berbicara sopan dan berakhlakul karimah dan sebagainya. Yang ketiga, menjadi mahasiswa yang kreatif dan terampil dalam bermasyarakat. UKM adalah wadah untuk memenuhi bakat mahasiswa. Jika akan lulus, mahasiswa dituntut untuk mengumpulkan SKKM, Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa, yang akan dituangkan di SKPII, Surat Keterangan Pendamping Ijazah. Hal ini didapat dari kegiatan non-akademik dengan skor minimal 250 poin. Janganlah menjadi mahasiswa yang sekedar kuliah lalu pulang, namun jadilah mahasiswa yang juga aktif dalam berorganisasi. Kampus menyediakan beasiswa berupa prestasi akademik maupun prestasi non-akademik. Jika ingin menyampaikan aspirasi mahasiswa, bisa menyampaikannya melalui SEMA, DEMA, HMPS, HMI. UIN Maliki juga memiliki akselerasi, jadi saat semester 7 diperbolehkan mengambil S2, namun dengan syarat dan seleksi yang cukup ketat. Lulusan UIN Malang tidak hanya sekedar menjadi ustadz atau ahli agama, tetapi juga bisa menjadi lainnya. Kita harus bangga menjadi mahasiswa UIN karena di universitas ini kita tidak hanya diajarkan ilmu pengetahuan, namun kita juga diajarkan ilmu agama. Kini Indonesia masih pandemi. Kota Malang levelnya sudah turun dari level 4 menjadi level 3. Jika vaksinasi terus digalakkan, maka hal ini akan segera membentuk herd immunity yang akan segera menyelesaikan masalah corona. Selanjutnya yaitu materi yang kedua, materi di bidang akademik. Pemateri Wakil Rektor 1 UIN Malang. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang terdiri dari 7 fakultas. Ada Fakultas Psikologi, Fakultas Humaniora, Fakultas Syariah, Fakultas Ekonomi, Fakultas Saintek, dan Fakultas Tarbiyah. Kini UIN Maliki sedang berada di tahap pengakuan internasional dan reputasi internasional. Oleh karena itu, UIN Maliki sedang memperbanyak event internasional, mahasiswa abroad, program studi internasional, dan lain-lain. Upaya internasionalisasi dilakukan dengan mendorong para dosen dan mahasiswa untuk membuat jurnal internasional. Mahasiswa diwajibkan untuk riset dan mempublis jurnal nasional atau internasional sebagai tugas akhir untuk menaikkan predikat kampus. UIN Malang memadukan pengetahuan umum dan agama untuk membentuk karakter melalui Ma'had Al-Jami'ah selama 1 tahun. UIN Maliki juga memiliki beberapa fasilitas yang menaungi mahasiswanya seperti LKPBA, di mana ada lembaga pengembangan bahasa asing seperti bahasa Inggris, bahasa Arab, Mandarin, dan lain-lain. Juga ada perpustakaan yang menyediakan jurnal-jurnal dan karya ilmiah. Perkuliahan berlangsung selama 8 semester dengan 160 sampai 150 SKS dengan penelitian sebagai pengabdian masyarakat dengan mata kuliah
profesi dengan KKN, dengan yudisium hingga akhirnya wisuda. Mata kuliah di UIN Maliki ini dijadikan sebagai pengembangan kepribadian yang merupakan ciri khas UIN Malang. Mata perkuliahan terdiri dari mata kuliah dasar, agama, bahasa, dan filsafat dengan mata kuliah fakultas yang membedakan antara fakultas dan matkul program studi yang membedakan antar prodi. Pada tahun 2021, pembelajaran dilakukan secara daring melalui platform Zoom, Meet, e-learning, dan lain-lain. Kemudian untuk sistem siakat mahasiswa baru semester 1 dipaketkan, sedangkan semester 2 sampai seterusnya diambil secara mandiri dengan berkonsultasi dengan DPA, dosen penasihat akademik. Materi selanjutnya adalah Dewan Eksekutif Mahasiswa atau disingkat dengan DEMA, yang akan disampaikan oleh Farhan Adi Murosati jurusan Farmasi. DEMA merupakan organisasi intrakampus atau disingkat dengan OMIK yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di level universitas. Fungsi DEMA sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan, sebagai lembaga yang mengkoordinasikan, menginstruksikan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Tugas DEMA melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati Senat Mahasiswa atau SEMA Universitas, mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas, melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan. Selanjutnya adalah SEMA, Senat Mahasiswa, yang akan disampaikan oleh Ketua Muhammad Adi Faroni. SEMA merupakan organisasi mahasiswa UIN Malang yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengkoordinasi DEMA, UKM, dan HMJ. Fungsi SEMA: advokasi, fungsi legislasi, fungsi pengawasan, fungsi penganggaran, membantu mahasiswa dalam segala masalah untuk disampaikan kepada pihak terkait. Tugas SEMA: mengawasi dan mengontrol DEMA universitas, memberikan persetujuan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DEMA universitas, memberikan pengesahan setiap laporan pertanggungjawaban setelah selesai agenda tersebut, memfasilitasi aspirasi mahasiswa Malang dan menyalurkan kepada pihak-pihak yang bersangkutan, mengawasi setiap kebijakan dan keputusan yang diambil oleh DEMA universitas, merancang dan menetapkan peraturan organisasi di UIN Malang, mengesahkan peraturan DEMA UIN Malang, menjadi mitra kerja DEMA U dalam melaksanakan kebijakan organisasi kemahasiswaan. Wewenang SEMA: membentuk undang-undang yang dibahas dengan presiden mahasiswa untuk mendapatkan persetujuan bersama, menampung dan mempertimbangkan segala aspirasi mahasiswa, memberikan mandat untuk pelaksanaan pemilu, mengawasi pelaksanaan hasil-hasil sidang SEMAU, mengawasi pelaksanaan program kerja dan kebijakan DEMAU, turut andil dalam mengkaji permasalahan yang timbul di dalam negara dan di tingkat universitas, menerima dan membahas usulan PO yang berkaitan dengan bidang tertentu dan mengikut sertakan dalam pembahasan. Menambahi di DEMAU juga terdapat kementerian, yaitu Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Sosial Hukum dan Politik, Kementerian Agama, Kementerian Komunikasi dan Informasi. Selanjutnya UKM, Unit Kegiatan Mahasiswa, merupakan unit kegiatan intrakampus mahasiswa yang menjadi wadah aspirasi minat dan bakat mahasiswa. Adapun kegiatan-kegiatan tersebut meliputi UKM Menua,
UKM Pramuka, UKM KSRPLD, UKM Seni Religius, UKM Teater Komedi Kontemporer, UKM Mapalatur Sina, UKM Junior, UKM Kopma Padang Bulan, UKM Komus Prison, UKM Taekwondo, UKM Jepret Club, UKM Simfoni SM, UKM LKM 2P, dan yang terakhir UKM OAMP Inovasi. Selanjutnya materi yang bertemakan tentang kebangkitan bangsa menuju Indonesia Tangguh yang akan disampaikan oleh alumni UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sekaligus DPR RI, anggota DPR RI. Sampai saat ini tidak ada yang bisa menemukan obat COVID-19. Kunci menanggulangi COVID-19 adalah vaksinasi agar mencapai herd immunity atau kekebalan skala besar. Kunci yang kedua adalah disiplin prokes. Orang Indonesia kurang disiplin prokes, jadi susah COVID untuk hilang. Tingkat pemahaman COVID di Indonesia itu rendah. Memakai masker saja susah, gimana mau sembuh dari COVID? Pertumbuhan ekonomi karena COVID semua turun. Semua negara turun, tapi kita sudah mengalami kenaikan dari year of the year. Kita naik sekitar 7%. Melamahnya daya beli karena efek PPKM membuat masyarakat malas untuk membeli. Lalu terjadi inflasi tipis dan juga banyak yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi COVID-19. Tercatat lebih dari 50.000 buruh di PHK sejak awal 2021. Tingkat pengangguran akan lebih banyak di bulan Agustus 2021. Dampak COVID-19, turunnya pertumbuhan ekonomi, melamahnya daya beli, dan hilangnya pekerjaan. Kalau dampak di sektor pendidikan, banyaknya yang putus sekolah dikarenakan anak harus bekerja karena krisis ekonomi akibat pandemi COVID-19, dan juga karena persepsi orang tua mereka. Lalu kebijakan sektor pendidikan di pandemi ini adalah memberikan bantuan kuota data internet, bantuan subsidi, BLT, dan lain-lain. Bantuan lanjutan untuk bulan September, Oktober, November sebanyak 2,3 juta triliun. Agar kita bisa tetap muka, kita harus melakukan kolaborasi Exailik agar terselesaikannya wabah ini. Kekuatan pengubah dunia, kemajuan teknologi, kemajuan tentang biro agama, kolaborasi Exailik, kemajuan tentang kemajuan pasar. Model kolaborasi ini tidak hanya model di pandemik, akan tetapi menjadi model kolaborasi masa depan yang mampu menaikkan kelas sektor ekonomi, pendidikan, dan sektor lembaga di Indonesia. Sekarang kita berada di era digital 4.0 dan akan menuju 5.0, yaitu seperti memakai hologram. Kata pepatah, siapa yang ingin memajukan dunia, dia harus pandai IT. Barang siapa yang tidak bisa menjadi mahir dalam IT, maka akan menjadi budak dunia. 3 kekuatan pengubah dunia adalah kemajuan teknologi, kemajuan agama, dan kemajuan pasar. Peran dan peluang UIN. Arus utama pengembangan teknologi digital, link and match dengan sektor industri menjadi kekuatan Solio Technopreneur. Yang keempat, epicentrum ajaran agama inklusif. Terima kasih, itulah resumen materi dari saya. Masih banyak kekurangan yang harus saya perbaiki.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.